Bang Hasbi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Bang Hasbi ini adalah salah satu pendiri dari Koperasi Aus Kredit ya Bang ya? Betul. Nah, jadi mungkin pengen nanya nih Bang, pengen sharing. Sebenarnya Aus Kredit itu apa gitu? Oke. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya Aus Kredit ini mengalami beberapa transformasi sebenarnya. Awal dulu kita membentuk Aus ini dimulai oleh beberapa orang yang memang sangat melihat kondisi yang ada bahwa masalah riba ini sangat-sangat menggurita di masyarakat kita. Dan juga di dalam kajian, karena beberapa orang yang berkumpul ini punya concern yang sama, melihat bahwa ketika kita ngaji, Ustadz menyampaikan bahwa riba begini, bahayanya begini, hadis yang menyampaikan dosa riba begini, Masya Allah. Nah, apa solusinya di masyarakat gitu? Jadi dimulailah waktu itu ada beberapa orang yang punya ide yang sama, kami berkumpul. Kemudian tidak serta-merta jadi seperti ini konsep koperasi. Awalnya kita juga sempat memakai nama BMT. Nah, BMT. Mungkin banyak yang nggak tahu kan. Apa tuh Bang BMT itu? BMT itu kalau kepanjangannya, kalau nggak salah saya, Badan Mal dan Tamwil, Anda lupa kepanjangan apanya, tapi intinya itu seperti yang kebanyakan yang ada di masyarakat saat ini. Itu sebelum Aus berdiri? Dalam proses. Dalam proses. Jadi awalnya dulu kita ada 6 orang dulu pengurus. Awalnya. Pengurus pendiri. Iya, pengurus pendiri inti. Kemudian berjalan waktu, akhirnya 2 orang mengundurkan diri secara bertahap lah. Akhirnya ya eksis tinggal 4 orang gitu. Perjalanan kita dalam membentuk Koperasi Aus ini yang sekarang dikenal oleh orang Koperasi Aus itu juga ya jangan dikatakan tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada kendala gitu. Mulus-mulus saja, enggak. Panjang dan berliku. Ditambah lagi dengan bagaimana kita meyakinkan masyarakat terhadap apa yang kita bawa ini gitu kan. Karena jujur konsep ekonomi ini nggak akan berkembang, nggak akan bisa berdiri tanpa didukung, tanpa disokong oleh khalayak banyak. Prinsipnya memang kita mengutamakan ini merangkul umat, prinsipnya merangkul umat. Jadi memang dari proses awal kita punya ide, kemudian mengaplikasikannya itu panjang dan berliku gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara secara detailnya mungkin butuh waktu yang lumayan panjang. Cuman ya bisa seharian ya Bang ya? Tapi ya yang bisa Anda sampaikan intinya bahwa kita terbentuk karena memang ada beberapa orang yang punya ide yang sama. Punya tujuan yang sama, kemudian juga bisa saling menjaga, bisa saling mendukung. Karena jujur seperti ya ketika kita membangun sebuah sistem atau kita membangun sebuah kerjasama yang melibatkan beberapa orang, pastinya banyak terjadi perbedaan pendapat dan segala macamnya. Dan itu tuh dari situlah harusnya kita bisa saling menjaga. Makanya dengan berkumpulnya kita dengan punya ide yang sama itu tadi, dan juga menekan ego, insyaallah alhamdulillah
Ya sampai saat ini ya seperti ini gitu. Jadi dari berdiri sampai sekarang tuh udah berapa tahun Bang? Awal berdiri kita mulai itu sebelum di pertengahan 2017 akhir kita mulai cikal bakalnya. Pertemuan diadakan awalnya itu di beberapa masjid yang ada di Kota Jambi ini. Kemudian kita mengundang ikhwan-ikhwan kita. Kemudian pertemuan itu terjadi beberapa kali. Awalnya kalau tidak salah Ana pernah juga kita rapat di Masjid Amaliyah. Kemudian kita juga melanjutkan setelah itu rapat di Masjid Makmur Halimah yang sekarang jadi musola. Dulunya musola, sekarang jadi masjid. Nah, kita waktu itu juga mengundang beberapa orang pakar yang paham masalah ekonomi tetapi bukan syariah, konvensional, yang mereka dulu sebelumnya bergerak mungkin di koperasi. Nah, itu kita undang, kita minta pendapatnya segala macam. Nah, setelah itu barulah seiring berjalannya waktu kita coba merumuskan, kemudian kita action. Ya ternyata juga action yang kita lakukan itu terkadang enggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, akhirnya berubah lagi gitu loh. Jadi waktu itu kita kan merencanakan awalnya kan koperasi yang koperasi syariah, bukan koperasi konvensional. Kan ada spesifikasi khusus, makanya kita mengundang orang koperasi waktu itu. Kemudian berjalannya waktu, kenapa nggak BMT? Karena yang lagi marak kan waktu itu muncul BMT ini, BMT itu, BMT segala macamnya. Nah, setelah itu sempat kita mengambil BMT di awalnya. Oh, jadi waktu itu nama AUS belum muncul tuh Bang ya? AUS sudah. AUS sudah. Dulu AUS itu kan awalnya itu kan Amanah Umat Sukses. AUS sudah muncul. Tetapi badan hukumnya apa gitu nah. Nah, setelah kita setelah kita memutuskan untuk memakai BMT, Badan Mal dan Tamwil, anak lupa itu. Setelah itu kita bingung gitu terkait masalah landasan hukumnya, ADART-nya segala macamnya gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar. Yang kita ketahui waktu itu bahwa di Pekanbaru lembaga-lembaga yang sejenis itu sudah banyak muncul. Salah satunya AUF yang dikelola oleh Ustadz Abu Thohir, Ustadz Jones Vendra, beliau kunyahnya Abu Thohir. Nah, karena ada ikhwan kita di sini yang juga salah satu pengurus, punya hubungan baik dengan beliau, akhirnya kami minta waktu, untuk bisa bertemu beliau langsung gitu, konsultasi dengan beliau langsung ke lokasi juga ya studi banding lah jatuhnya. Itu kita belum waktu itu kita baru memutuskan memakai BMT gitu kan. Nah, singkat cerita, pergilah kami sama-sama ke Pekanbaru. Kemudian di Pekanbaru, sebelum kita ke AUF, kita ke ini dulu, ke kita kan pernah mendapatkan informasi bahwa Ustadz Erwandi Tarmizi juga salah satu penasehat di koperasi miliknya Kaltek di Riau itu, di Pekanbaru itu. Ana lupa namanya apa gitu kan. Sempat juga kita bertanya-tanya ke sana gitu kan. Dan memang waktu itu kalau tidak salah badan hukum mereka itu memang sudah koperasi, tapi koperasi syariahnya gitu nah. Kan koperasi itu ada dua tuh, yang dinaungi oleh koperasi tapi intinya ada koperasi konvensional, ada koperasi syariah gitu. Nah, salah satu jenis koperasi syariah yang ada itu
yang kita ketahui waktu itu ada dan eksis, yaitu di Caltech itu, dan salah satu penasehatnya adalah Ustadz Erwandi Tarmizi. Sempat kita ke sana tanya-nanya, mengumpulkan informasi lah pokoknya. Akhirnya kita jadikan sebagai bahan acuan gitu kan. Kemudian juga kita konsultasi ke Ustadz Abu Thohir, dan beliau, nah dari situ, dari ketika kita bertemu dengan Ustadz inilah kita memutuskan, akhirnya setelah kita menentukan awalnya menggunakan BMT, akhirnya kita memutuskan untuk membuat badan hukum sendiri berbentuk PT. Jadi awalnya itu, eksisnya itu, dimulainya kegiatan AUS ini yaitu setelah badan hukum Perseroan Terbatas Amanah Umat Sukses keluar, kita langsung launching, langsung melaksanakan kegiatan aktivitas kredit seperti itu. Nah, itu menarik tuh Bang. Jadi awalnya kan yang dibentuk adalah koperasi. Awalnya Koperasi, terus berjalan dengan waktu, akhirnya ambil BMT, kemudian enggak, maksudnya gini Bang, yang mau saya tanya tuh dari koperasi terus akhirnya jalan lagi program kredit. tidak seperti itu. Gimana tuh? Jadi launching awal kita itu betul-betul PT koperasi, bukan koperasi, Afan, betul-betul PT kredit, perusahaan kredit, perusahaan kredit, bukan koperasi. Perusahaan kredit yang betul-betul tujuan utamanya adalah untuk mengambil keuntungan. Istilahnya kita memang margin oriented. Karena ini perusahaan PT. Kan awalnya koperasi itu Bang. Terus tiba-tiba awalnya kita pengen koperasi syariah. Terus tiba-tiba kepikiran ke kredit itu, gimana ceritanya tuh? Memang di awal kita memang merencanakan kredit, memang di awal kita memang merencanakan kredit, tetapi badan hukumnya apa gitu loh. Karena konsep awalnya memang seperti itu. Kita melihat kondisi yang ada di masyarakat saat itu, ketika kita juga terjadi saat ini, bahwa kredit-kredit yang dilakukan oleh semua lembaga yang ada di Indonesia ini, baik itu resmi ataupun tidak resmi, baik itu swasta ataupun milik nasional, milik negara gitu, itu semuanya kan nggak ada yang bisa mewadahi keinginan dari teman-teman kita atau sebagian ikhwan kita yang sudah mengaji, yang paham dengan agama, bahwa apa yang mereka lakukan, kredit yang mereka lakukan itu terhindar dari riba. Sudah bisa dipastikan yang ada di masyarakat saat ini semuanya itu riba gitu. Semuanya itu riba. Yang konvensional, yaitu yang tadi Anda bilang, baik itu resmi ataupun tidak resmi. Dan kami sempat melakukan riset jumlah dari lembaga-lembaga tersebut, baik itu di bawah bank ataupun dari pihak-pihak swasta. Yang dari bank misalkan, ya mungkin kayak Bank BNI, mereka kan punya mewadahi, melayani ada kreditnya lah gitu kan. Kemudian juga yang bukan bank, misalkan kayak FIF atau yang sejenis. Home credit. Nah, kemudian home credit. Kemudian yang tidak resmi yang terjadi, yang ada, yang bahkan itu menggurita di masyarakat kalangan bawah. Yang sebagian orang juga mengenal istilahnya BNI 46 gitu, nah. Pinjam 4 balik 6. Seperti itu. Saya baru dengar tuh. Jadi ketika kita melakukan riset kecil-kecilan itu, kami temukan jumlahnya itu lebih dari 30 di
yang ada di kota Jambi. Di kota Jambi ini, bukan di kota besar seperti Jakarta atau Bandung atau apa, itu mah lebih banyak lagi pastinya. Nah, ini di kota Jambi aja gitu. Kita menghitung lebih dari 3 dan itu yang baru kita ketahui. Dan itu semuanya berkembang. Ya, dalam arti ya tetap eksis, tetap ada. Nah, kami berpikir usaha yang dimurkai oleh Allah bisa berkembang, apalagi kalau kita menjalankan usaha yang sejenis tetapi menjalankan syariat Allah. Kita memperhatikan jalur benar salahnya, halal haramnya. Kenapa Allah tidak bantu? Allah pasti bantu. Nah, itu yang menjadi keyakinan kami. Tergantung lagi prosesnya, kemudian tergantung juga keistiqomahan kita gitu dalam menjalankan. Pastinya yang namanya setiap usaha tentu tidak serta-merta mulus saja gitu. Kami meyakini dalam perjalanannya nanti ini pasti banyak kendala, pasti banyak cobaan, dan memang terbukti dan sangat kompleks. Tidak hanya dari persoalan kita antar pengurus, persoalan itu juga muncul dari teman-teman di luar itu, bahkan satu pengajian. Nah, yang dulunya menginginkan juga hal yang sama, menginginkan adanya lembaga tanpa riba yang bisa mewadahi umat, yang bisa mewadahi teman-teman kita yang sudah paham ngaji. Tetapi dalam perjalanannya malah beberapa ya bisa dikatakan mungkin oknum atau apa, itu malah sebagai orang yang paling getol mengkritisi kita. Dikritik tuh, Bang? Banyak hal yang intinya juga memang apa ya? Ya ini nanti menjurus kepada ilmu halal dan haramnya gitu, dan juga mungkin di situ juga ada ikhtilafnya mungkin gitu kan, mungkin. Tapi kalau secara gambaran besarnya kira-kira? Secara gambaran besarnya yang bisa saya sampaikan di sini mungkin adanya anggapan dari teman-teman kita bahwa AUS ini bermudah-mudah dalam memberikan hutang. Artinya kita membuka pintu kepada umat untuk ayo berhutang gitu loh, ayo berhutang. Padahal tujuan utama kita di sini penekanannya bukan dari sisi orang yang berhutang, tetapi kan memang ada hadis yang menyebutkan kemuliaan orang yang memberikan hutang, orang yang memudahkan saudaranya gitu. Itu jelas ada. Bisa nanti tanya ke ustadz yang lebih tahu ya masalah ilmunya hukum. Gitu, hukumnya, letter lex, hadisnya dan segala macamnya. Nah, disitulah terjadi ya mungkin teman-teman ini ya bagus, tujuannya bagus untuk mengingatkan sesama muslim gitu. Tetapi penekanannya salah, penekanannya di satu sisi, padahal kita bergerak di sisi yang lain gitu. Bahwa betul kita tidak boleh bermudah-mudah dalam berhutang, betul itu. Tetapi kita bukan pelaku hutangnya, kita adalah pelaku atau di sisi orang yang memberikan solusi, daripada saudara kita kredit di konvensional. Dan pun kalau seandainya kita nggak bantu, dia pasti tetap kredit, pasti tetap mencari gitu. Nah, daripada dia jatuh kepada lubang riba, lah ini ada loh. Kita sudah buat, kita sudah mengusahakan, kita sudah bangun ini. Kenapa tidak? Karena kita berprinsip, kita punya pegangan, kita punya keyakinan bahwa satu akad aja yang terjadi di lembaga kita, itu artinya kita sudah menghindarkan satu orang dari akad riba. Padahal bahayanya riba kita sama-sama tahu kan, begitu besarnya bahaya riba. Nah, kita simpel aja, dengan adanya satu akad yang terjadi di AUS,
berarti kita sudah menyelamatkan saudara kita Dari dosa riba, ya? dari dosa riba. Seperti itu. Nah, ini ada satu nih yang baru dari tadi kepikiran itu. Untuk nama Aus gitu. Ada alasan gitu Bang, kenapa namanya Aus gitu? Padahal itu berjalan mengalir aja. Padahal kita muncul itu juga kalau tidak salah ustadz yang dianalogikan orang kalau kita ngomong Aus orang kepikiran UAS gitu kan. UAS ya. betul. Nah, saya itu tertarik gitu kenapa namanya Aus gitu. Simple aja. Beberapa orang dari pengurus memaknai Aus ini kan plesetan dari kata haus ya, haus kan. Oke, jadi haus minum, haus minum. Jadi kirain haus rumah gitu. Enggak. Haus minum. Jadi kita memang butuh gitu. Kita lagi dahaga, kita lagi butuh lembaga yang memang betul-betul bisa mewadahi masyarakat yang ingin dia butuh sesuatu tetapi dia tidak mampu untuk membeli secara cash. Ya apapun lah itu, baik kebutuhan barang apapun lah, tapi yang jelas dahaga gitu loh, dahaga. Kapan gitu loh, kapan munculnya gitu. Nah, karena orang Jambi jadi Aus gitu. Karena lembaga-lembaga yang sejenis sudah muncul di daerah-daerah lain, di kota-kota lain gitu loh. Kapan nih? Gitu. Nah, barulah kita cocok-cocokkan gitu. Aus ini apa ya kepanjangannya? Jadi gitu dapat loh. Aus dulu, baru nyari kepanjangannya. Iya, karena Aus ini yang mudah diingat. Aus intinya itu kan betul. mudah diingat. Kita kan memakai suatu istilah itu yang mudah diingat. Nanti juga dalam proses berjalannya usaha ini ya langsung melekat gitu loh, langsung melekat di masyarakat. Tapi ya qadarullah setelah Aus muncul ada lagi istilah lain yang muncul UAS. UAS ya Nah, betul. jadi orang taunya Aus, UAS malah kebalik-kebalik biasanya Ya, gitu loh. Betul. Nah, terus tuh Bang, apa sih sebenarnya yang membedakan antara kredit konvensional dengan kredit tanpa riba? Sebenarnya kalau secara sepintas kita lihat kayaknya sama gitu. Bahwa di kredit Aus ini kita juga ngambil untung, mereka juga yang di konvensional ngambil untung. Tetapi yang membedakan di sini adalah akadnya. Dan juga kalau kita lihat secara sepintas, akadnya kayaknya sama gitu. Tetapi ada hal-hal yang fundamental gitu. Yang memang di dalam kaidah syariah itu harus kita jalankan sehingga transaksi yang kita lakukan ini benar, halal. Jadi halal gitu. Jadi halal gitu. Jadi contohnya begini. Di Aus kita membeli sebuah barang, misalkan anggaplah itu motor 10 juta. Kita jual ke masyarakat atau ke konsumen misalkan 12 juta. Kan ada margin 2 juta itu. Nah, di konvensional mereka juga mengeluarkan modal 10 juta. Kemudian menentukan jumlah cicilan dari konsumen bahwa nanti misalkan dalam jangka waktu setelah ditentukan tenornya misalkan anggaplah 12 bulan atau 24 bulan, misalkan nanti dapatkanlah total harga barang itu nantinya 12 juta. Kan secara sekilas sama itu kan. Tetapi yang membedakan di sini adalah bahwa di dalam Aus akad yang kita lakukan bahwa dikatakan bahwa syarat jual beli yang sesuai dengan syariah adalah barang yang kita jual itu harus kita miliki terlebih dahulu. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki, seperti itu artinya. Jadi kita membeli barang secara cash, kita kuasai, kemudian baru itu kita lakukan akad ke konsumen. Itu yang terjadi di konvensional. Terkadang ini hanya sebagai akal-akalan.
konvensional tidak membeli barang langsung kadang. Misalkan bank menyalurkan kredit ke konsumen. Mereka tidak membeli langsung barangnya ke dealer. Mereka hanya sebenarnya yang terjadi, mereka hanya memberikan uang ke pemilik motor, ke dealer. Kemudian nanti dalam proses pengembaliannya konsumen ke konvensional itu tadi, itu kan melakukan cicilan gitu. Nah, intinya jadi dari bank ke dealer juga ngangsur itu. Wallahu alam yang terjadi di sana bagaimana enggak tahu, tetapi biasanya itu cash. Setahu anak cash, cuman kan mereka kan ada pakai tempo. Cuman yang titik beratnya di sini adalah bahwa yang terjadi di situ, akad yang terjadi itu bukan antara pihak penyedia dana, penyedia modal langsung ke dealer, tidak. Tetapi akad yang terjadi di situ adalah nanti konsumen yang melakukan akad dengan penyedia barang itu adalah konsumen, sedangkan penyedia modal hanya memberikan uangnya gitu. Nah, begini, secara sekilasnya itu kan harusnya transaksi itu terjadi antara dua belah pihak, tidak boleh ada pihak ketiga gitu kalau transaksi langsung gitu kan. Nah, di sini pihak bank ini adalah pihak ketiga. Jadi mereka melakukan jual beli, akadnya terjadi antara konsumen dengan dealer, tetapi pihak ketiga ini menyalurkan uangnya ke, ya bisa jadi lewat konsumen atau bisa juga langsung ke dealer, dan nanti di kemudian hari konsumen melakukan cicilan ke penyedia modal. Jadi gambarannya tuh akadnya ini nggak jelas gitu bang ya? Akadnya dari itu ada ke siapa gitu ya? Itu karena salah satunya. Status barang ini nggak tahu punya siapa jadinya gitu bang. Betul. Jadi sebenarnya di situ itu adalah yang terjadi sebenarnya pihak pemodal hanya memberikan uang, menghutangkan ke konsumen. Sedangkan yang kita lakukan adalah kita sebagai pemodal itu membeli langsung barang itu ke penyedia barang, kemudian barang itu sudah sampai ke kita, sudah kita kuasai, baru kita melakukan akad dengan konsumen, dan konsumen dengan penyedia barang itu nggak ada hubungan. Jadi posisinya itu misalkan kita B nih, A penyedia barang, C konsumen. B menyelesaikan dulu akadnya dengan A, setelah selesai B baru melakukan akad ke C. Iya. Okay. Kalau yang terjadi saat ini, akad yang terjadi adalah antara C dengan A, ya. Sedangkan barangnya punya B. Sedangkan barangnya itu B ini hanya menyalurkan uang. Sedangkan dalam kaidah syariah, kalau kita menyalurkan modal, kita nggak boleh meminta kembali lebih. Iya. Dari situlah yang jatuhnya pinjaman uang, bukan dia membeli barang langsung ke penyedia barang, tidak. Dia hanya meminjamkan uang posisinya di sini. Dan di dalam akad pinjaman itu berapa yang kita pinjamkan itu nggak boleh dikembalikan berlebih, karena akad pinjaman adalah akad sosial. Disitulah riba. Itu salah satu aspek. Belum lagi banyak lagi yang lain horor yang terjadi di sana. Bahwa misalkan masalah harga nggak tetap, kenapa dikatakan nggak tetap? Harga yang sudah ditetapkan di awal bisa jadi setelah selesai akad pembayarannya jauh lebih besar dari itu karena adanya denda dan macam-macamnya. Juga nanti selain itu lagi, jika nanti terjadi sesuatu di konsumen sehingga mereka tidak mampu membayar, di situ ada lagi yang namanya sita. Ini tim apa? Ada pihak ketiga nanti mereka yang turun dan segala macamnya. Jadi banyak hal dan mungkin tidak semuanya bisa kita jelaskan di sini. Betul. Berarti intinya memang kita harus paham dulu gitu ya. Betul. Permasalahan akad kredit ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Kita harus mempelajari fikih muamalah, fikih jual beli. Karena memang
dasarnya di sana dan semuanya sudah pernah dicontohkan oleh, mungkin itu dilakukan oleh para sahabat atau dilakukan oleh Rasulullah langsung. Dan itu kalau kita mau belajar, kalau kita mau menggali, semuanya ada. Dan insya Allah semua transaksi yang ada di masyarakat saat ini itu bisa kita sesuaikan kaidahnya agar sesuai dengan syariah. Jangan dikatakan bahwa wah itu kan zaman dulu. Iya betul. Syariah itu sulit. Syariah itu sulit. Sekarang beda, waktu zamannya beda, waktunya beda. Buktinya Tidak. aus bisa ya Bang. Buktinya aus Iya, bisa. betul. Bang Hasbi, aduh terima kasih banyak nih. Waktunya nggak terasa nih Mas Hasbi. Kayaknya kita butuh waktu lebih panjang lagi nih untuk selanjutnya kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak Bang Hasbi untuk waktunya. Mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.